Welcome to kelompok 8. Halo guys, kita dari kelompok 8 Psikologi B Angkatan 2020 dari Universitas Hangtua Surabaya. Podcast kali ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu Psikologi Sosial. Sebelum kita membahas podcast kali ini, saya akan memperkenalkan pada kelompok saya terlebih dahulu. Silahkan. Perkenalkan, saya Dewi Nur Indrawati, NIM 53. Dan perkenalkan, nama saya Aura Salsabil, NIM 39. Saya sendiri, Deni Dinda Mesti, NIM 55. Di sini kami akan membahas terkait dinamika kelompok. Dinamika kelompok sendiri merupakan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Sosial. Jadi, sebelum kita membahas tentang dinamika kelompok, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu psikologi sosial. Menurut Mbak Dewi sendiri, psikologi sosial itu apa sih? Menurut saya sendiri, psikologi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pembentukan mental manusia sebagai makhluk sosial. Dan psikologi sosial itu mempelajari hal-hal yang meliputi manusia dalam konteks sosial. Kalau itu menurut saya. Oke, sekarang kalau menurut Aura, psikologi sosial itu apa? Sedangkan menurut saya, psikologi sosial sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang dalam bagaimana dia berpikir, berperilaku maupun berperasaan terhadap orang lain yang di sekitarnya. Oke, dari semua pengertian psikologi sosial, dapat saya simpulkan bahwa psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tentang tingkah laku individu dalam situasi sosial, dengan melakukan kajian dan analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Oke, setelah kita tahu apa pengertian dari psikologi sosial, jadi kenapa sih kita itu perlu belajar tentang psikologi sosial? Menurut Aura? Kalau menurut saya, kenapa kita harus belajar terkait psikologi sosial? Karena psikologi sosial itu dapat memperkaya pemahaman tentang diri sendiri, orang lain, bahkan lingkungan sekitar kita. Dan menurut saya itu mempelajari psikologi sosial itu bisa membantu kita memahami lebih luas dan bisa memahami lebih mendalam tentang topik-topik perilaku sosial. Kalau menurut saya sendiri, psikologi sosial dapat diterapkan untuk mengintervensi permasalahan di masyarakat dan komunitas. Nah, kan tadi kita sudah membahas pengertian tentang apa itu psikologi sosial dan juga kenapa sih kita harus belajar psikologi sosial. Nah, saatnya kita sekarang membahas tentang tema khusus kita, yaitu dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu menurut kalian? Menurut saya, sebelum kita akan masuki topik dinamika kelompok sendiri itu seperti apa, nah, akan lebih baik kalau kita mempelajari dari mana asal mula bahasa dinamika kelompok itu sendiri. Nah, bahasa dinamika kelompok sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamite, yang artinya kekuatan. Oh, berarti dinamika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dinamik yang berarti kekuatan ya? Benar sekali. Oke, jadi dinamika kelompok itu berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain secara keseluruhan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok ialah dinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis. Nah,
setelah kita mempelajari pengertian dari dinamika kelompok sendiri, lebih baik lagi kita akan mempelajari tujuan dari dinamika kelompok itu. Nah, tujuan dari dinamika kelompok itu yang pertama adalah dapat meningkatkan proses interaksi antar anggota satu dengan anggota yang lain. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Menurut kalian, apakah ada tujuan lain dari kita mempelajari dinamika kelompok itu sendiri? Kalau dari saya sendiri itu tujuan dari dinamika kelompok yaitu yang pertama dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Dan yang kedua juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Nah, kita sudah tahu bahwa tujuan dari dinamika kelompok tadi terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu meningkatkan proses interaksi antar anggota satu dengan yang lain. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga itu mengembangkan kelompok ke arah yang lebih maju, dan yang keempat itu meningkatkan kesejahteraan antar kelompok. Selanjutnya kita akan membahas contoh realitas terjadinya dinamika kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, masalah dinamika kelompok saat ini tampaknya cukup menarik perhatian ya. Seperti kasus yang kelompok kami ambil yaitu studi eksploratif dinamika kelompok karate. Dalam kasus ini membahas kelompok karate yang ada di Makassar. Dalam kasus ini membahas bahwa dalam organisasi itu terdapat salah satu ciri penting dari kelompok, yaitu interdependensi. Secara garis besar, interdependensi diartikan setiap anggota kelompok tergantung pada anggota kelompok lainnya. Sesuai dengan skala besar, bahwa ternyata mereka menunjukkan kalau mereka sangat penting dan membutuhkan organisasinya. Sejong, dalam Hotel dan kawan-kawan 2010 juga telah menjelaskan bahwa penampilan atau kinerja seseorang dapat menjadi lebih baik karena kehadiran orang lain yang disebut sebagai social facilitation. Jadi, dapat dikatakan bahwa kinerja para anggota dalam organisasi itu semakin lebih baik karena adanya kehadiran anggota lain. Adapun Collins dan Raven menyebutkan bahwa kohesivitas kelompok adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal di dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Hal ini juga diperkuat di mana salah satu dasar kohesivitas yaitu bahwa adanya ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok sebagaimana ditunjukkan melalui pernyataan yang diberikan tersebut. Nah, dari contoh yang udah kita bahas tadi, contoh tersebut itu berhubungan dengan teori pembentukan kelompok, yang dimana teori yang digunakan adalah teori kedekatan dan teori interaksi. Yang dimana teori kedekatan itu menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Sedangkan dari teori interaksi sendiri berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen atau biasa disebut dengan emosi maupun perasaan yang berhubung secara langsung. Karena dalam kasus yang telah disebutkan sebelumnya tentang bagaimana kebersamaan serta ketergantungan setiap anggota dengan anggota lainnya, tidak luput dari kedekatan antar anggota dan juga bagaimana interaksi dari anggota satu dengan anggota lainnya. Oke, setelah pembahasan kita tentang dinamika kelompok kali ini, kita akan membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa dinamika kelompok penting untuk dipelajari karena mempelajari tentang hubungan sebab akibat yang ada di dalam kelompok, tentang perkembangan hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam kelompok, tentang teknik-teknik untuk mengubah hubungan interpersonal dan etika dalam kelompok. Oke, sekian dari podcast kami kali ini tentang dinamika kelompok.
Maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan dari kami. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye. Jangan lupa